Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, kali ini saya hadir kembali dengan aksi nyata pertemuan tatap muka 2 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Seram bagian Timur Daerah Khusus by Rifda Kabiran SPD. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita sama-sama mendengarkan dan memahami materi yang sempat saya dapatkan di PTN 2 saya akan berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, pada PTM 2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Seram bagian Timur ada 5 topik permasalahan yang kami bahas. Yang pertama terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kedua 5 fungsi kontrol guru, yang ketiga pembelajaran diferensiasi, keempat keterampilan sosial emosional, dan yang kelima coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, ketika Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu mampu memahami tentang kebutuhan dasar siswa, 5 fungsi kontrol guru, pembelajaran diferensiasi, keterampilan sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Semangat Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama memahami topik per topik untuk pembahasan kali ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Harus kita ketahui sebagai seorang guru, begitupun dengan seorang siswa memiliki kebutuhan dasar yang sama. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan itu. Dan seorang peserta didik juga membutuhkan kebutuhan ini, yakni kebutuhan untuk makan, kebutuhan pakaian, dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, begitupun dengan peserta didik. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi, untuk seorang siswa, ketika proses pembelajaran itu berjalan, ada siswa yang tidak fokus untuk belajar, ada siswa yang sibuk sendiri, perlu kita sebagai seorang guru bagaimana bisa mencari dan mengetahui sebenarnya apa yang ingin diharapkan oleh seorang siswa. Apakah dia kurang ada rasa kasih sayang dari proses pembelajaran yang didapatkan, sehingga dari situlah faktor tersebut dapat mempengaruhi minatnya untuk belajar. Apabila seorang siswa dia mendapatkan dalam proses pelayanannya, dalam proses pembelajaran, dia merasakan ada perhatian dari seorang guru, maka dengan sendirinya dia menyadari bahwa dirinya disayangi oleh orang lain atau guru itu sendiri, maka muncul minat dan semangat dalam belajar. Begitupun dengan sebaliknya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang ada beberapa siswa, mereka punya keinginan atau punya kebutuhan terkait dengan apa yang mereka dapatkan itu harus diakui. Misalkan ketika dia menyelesaikan sebuah soal dan dia mampu untuk menjawab dengan jawaban yang benar, maka sebagai seorang guru mampu memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, sehingga apa yang menjadi kebutuhan penguasaannya itu dapat terpenuhi. Karena sifat dari kebutuhan ini, siswa itu sendiri merasa ketika dia mendapatkan sesuatu atau dia bisa menyelesaikan sesuatu, dia butuh untuk diakui. Misalkan dengan memberikan apresiasi bahwa ya, ini adalah jawaban yang benar, hebat kamu. Atau dengan kata-kata motivasi yang mereka merasa bahwa mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Setiap siswa juga memiliki kebutuhan kebebasan. Dalam artian bahwa kebebasan yang dimaksudkan di sini bahwa mereka ingin dalam proses pembelajaran, mereka ingin diberikan kesempatan untuk berpendapat atau memilih sesuatu dalam
pengambilan sebuah keputusan. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Untuk yang kelima, bagaimana seorang guru mampu memberikan pelayanan yang terbaik, di mana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Misalkan ketika kita belajar matematika, maka ada momen-momen tertentu di mana kita bisa memberikan games atau ice breaking sehingga muncullah sebuah kesenangan atau merasa happy. Anak-anaknya merasa happy dalam proses pembelajaran karena mereka membutuhkan yang namanya rasa senang itu dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi, untuk kebutuhan dasar manusia, untuk mau melihat uh, kebutuhan apa yang ingin dicapai atau ingin dimiliki oleh seorang peserta didik, maka seorang guru harus uh, memberikan atau membuat sebuah kuesioner yang diberikan kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran atau di awal semester. Dari situlah, dari poin-poin kuesioner itu, bisa kita melihat kebutuhan secara pribadi dari masing individu atau masing peserta didik itu seperti apa, yang mereka inginkan itu seperti apa dalam dalam proses pembelajaran. Dari kuesioner itu kita mampu mengetahui siswa yang mana membutuhkan kasih sayang, siswa yang mana membutuhkan penguasaan, siswa yang mana membutuhkan kebebasan, siswa yang mana yang membutuhkan kesenangan. Maka disitulah kita sebagai seorang guru dari hasil kuesioner tersebut mampu menciptakan suasana proses pembelajaran yang mampu menjawab semua kebutuhan siswa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga kebutuhan mereka itu mampu kita penuhi. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Next untuk 5 fungsi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, 5 fungsi kontrol guru ini dilihat dari cara kita menyampaikan, tindakan yang kita ambil, kemudian bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang siswa. Untuk penghukum, kebanyakan setiap ada masalah yang dihadapi oleh seorang siswa atau peserta didik, misalnya terlambat, selalu kita berikan hukuman. Itulah yang disebut dengan kontrol guru, fungsi kontrol guru untuk bagian penghukum. Misalnya dengan nada kasar, dengan marah, itu adalah bagian dari penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Untuk pembuat rasa bersalah, posisi seorang guru seakan-akan menyampaikan pendapat kepada seorang peserta didik yang melakukan kesalahan dengan nada yang mengecewakan sehingga seolah-olah seorang peserta didik itu merasa bahwa dirinya itu adalah bagian yang disalahkan. Contoh, ketika ada siswa yang terlambat dan terlambatnya selalu dan selalu, kita sebagai seorang guru tidak langsung menyanyikan kenapa sampai yang bersangkutan terlambat, tetapi dengan perkataan yang saya berikan contoh misalnya, Ahmad cuma kamu saja, tidak ada orang lain lagi, cuma kamu saja yang terlambat. Kamu kalau seperti ini, ibu stres dengan keadaan kamu seperti ini. Itu adalah cara penyampaian kalimat yang menunjukkan bahwa kita selalu memberikan rasa bersalah kepada siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi untuk posisi teman, kebanyakan siswa dengan kita jadikan sebagai teman, dan nada kita dalam berbicara dengan anak itu bukan sebagai peserta didik tapi sebagai teman. Jadi contohnya, nah jangan seperti itu, tolong ya bantu ibu untuk jangan lakukan masalah seperti itu lagi. Nanti ibu akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Seperti itu adalah nada-nada dalam versi sebagai fungsi kontrol kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Untuk pemantau, kebanyakan posisi kita sebagai seorang guru
menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan dengan berdasarkan pada poin-poin kesepakatan atau poin-poin hukuman yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya ketika yang bersangkutan terlambat, kita tanya konsekuensinya. Kamu sudah tahu terlambat kan? Ayah, konsekuensinya apa? Kita langsung ke konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kelima, manajer. Untuk posisi sebagai manajer, kita sebagai guru dituntut untuk ketika melihat pelanggaran atau masalah yang dilakukan oleh seorang siswa, maka terlebih dahulu kita mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya seperti apa, kemudian kita menanyakan alasannya kenapa dia lakukan, kemudian menanyakan apakah selanjutnya tindakan yang harus dia ambil untuk tidak mengulanginya lagi sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Ketika mengulanginya, apa yang harus dia dapat, konsekuensi nilai apa yang dia langgar, dan kesepakatan selanjutnya untuk dia untuk merubah itu seperti apa. Itu tahap fungsi kontrol sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer. Ketika saya menyampaikannya demikian, pasti Bapak Ibu guru sudah bisa memahami selama ini posisi saya sebagai fungsi kontrol sebagai guru ini, saya masuk pada tahap apa. Kita sudah bisa menilai diri kita sendiri jika kita menyadari diri kita, merefleksikan kembali bahwa kita masih ada pada penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, maka marilah kita sama-sama melakukan perubahan untuk masuk pada fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ya, demikian kita lanjut pada materi kita selanjutnya. Pembelajaran diferensiasi. Ya. Pembelajaran diferensiasi adalah bentuk pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian disesuaikan dengan gaya belajar murid, yang ketiga disesuaikan dengan minat siswa, yang keempat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, dan yang kelima disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi, kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, bisa kita mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya, bisa kita kelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, kemudian bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tujuan pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan kesetaraan belajar antara yang berprestasi dan tidak berprestasi, sehingga proses pembelajarannya berjalan dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu dapat terpenuhi secara keseluruhan, baik yang berprestasi atau berkemampuan dan tidak berprestasi atau tidak berkemampuan, sama-sama mendapatkan kebutuhan yang sama dan sama-sama kebutuhan itu dapat kita penuhi. Ya. Pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi untuk pembuatan RPP dengan pembelajaran diferensiasi ini masuk pada kategori strategi pembelajaran. Ya. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Ya. Untuk diferensiasi konten, untuk si orang guru mampu menyiapkan konten-konten pada proses pembelajaran atau materinya dalam bentuk konten, bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk materi yang sudah di print out, atau dalam bentuk materinya dalam bentuk video, atau materinya dalam bentuk poster. Itulah yang disebut dengan diferensiasi konten. Kemudian dalam proses pembelajarannya, kita sebagai seorang guru tidak langsung memutuskan bahwa kelompok ini melihat materinya pada PPT atau kelompok ini materinya dalam bentuk video. Tidak seperti itu, tetapi kita memberikan keluasan kepada peserta didik dalam kelompoknya untuk memilih konten apa yang mereka ambil sebagai media dalam pembelajaran. Apakah itu poster, terserah mereka. Yang penting kontennya itu guru yang menyediakan dan tinggal menawarkan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok untuk memilih konten mana yang mereka ambil sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini masuk pada tahap di mana proses pembelajaran dalam kelompok atau penyelesaian LKPD.
maka bagian ini masuk pada kategori diferensiasi proses sampai dengan penyelesaian LKPD sampai pada presentasi. Kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini masuk pada tahap di mana proses pembelajaran dari pengerjaan kelompok itu dalam bentuk misalnya hasilnya harus dalam bentuk video atau hasilnya dalam bentuk poster atau hasilnya dalam bentuk diagram yang ditulis dalam bentuk karton manila atau dalam bentuk hasil karya, itulah yang disebut dengan diferensiasi produk. Hasil produk anak-anak masuk pada kategori diferensiasi produk. Strategi pembelajaran diferensiasi tak selamanya tiga diferensiasi ini terpenuhi. Kadangkala hanya pada konten sampai pada diferensiasi proses, tergantung pada materinya. Jika materinya harus menghasilkan produk, maka bisa saja diferensiasinya itu berjalan dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan berakhir pada diferensiasi produk dalam bentuk hasil karya anak-anak. Seperti itu. Untuk langkah-langkah penyusunan RPP-nya sama seperti RPP biasanya, tetapi tinggal kita bedakan mana kategori atau yang termasuk pada diferensiasi konten, tinggal kita pisahkan mana yang masuk pada kategori diferensiasi proses dan mana yang masuk pada kategori diferensiasi produk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya juga awalnya berprasangka bahwa RPP diferensiasi yang pastinya adalah RPP yang formatnya itu beda dengan RPP yang biasanya, padahal tidak, sama saja, cuma kita membedakan diferensiasi konten masuk pada tahap yang mana, diferensi proses mana masuk tahap yang mana, dan diferensiasi produk. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, next. Kita akan masuk pada kompetensi sosial emosional. Jadi untuk pembuatan RPP diferensiasi, ada penambahan terkait dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kompetensi 5 KSE ini untuk pembuatan RPP diferensiasi harus kita sisipkan KSE-nya pada setiap tahapan proses pembelajaran. Misalnya pada awal pembelajaran, setelah kita absensi siswanya, kita menanyakan tentang bagaimana keadaan kalian, apa yang kalian rasakan saat ini. Nah, itu bagian dari bagaimana kita memunculkan KSE atau kompetensi sosial emosional untuk kesadaran diri. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka itu happy, bahagia, senang, itu adalah bagian dari memunculkan KSE pada bagian kesadaran diri. Kemudian, ketika dalam proses pembelajaran ada kegiatan pembelajaran atau pembagian kelompok, kemudian ada kerja kelompok, disitulah kita munculkan yang namanya kesadaran sosial. Kemudian bagaimana mereka bekerja sama, menyelesaikan masalah, maka munculnya KSE tentang keterampilan berelasi atau bekerja sama itu sendiri. Dan yang kelima tentang pengambilan keputusan, contohnya dalam proses pembelajaran, dalam kelompok, kita berikan kesempatan kepada mereka ketika nanti ada materi yang harus dipresentasi atau hasil dari LKPD-nya harus dipresentasi, kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap kelompok untuk mereka saling berembuk, menyepakati siapa yang akan tampil untuk presentasi. Itu adalah bagian dari di mana kita memberikan kesempatan untuk memunculkan KSE atau kompetensi sosial emosional, bagian dari kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk memilih siapa yang akan maju presentasi hasil dari pekerjaan LKPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk penyusunan RPP-nya tinggal dilihat tahapan-tahapannya. Misalnya ada tahapan setiap kelompok, setiap
kelompok menyelesaikan LKPD dengan sharing atau diskusi, maka disitulah munculnya yang disebut dengan keterampilan berelasi. Seperti itu. Ya, selanjutnya tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching. Coaching adalah bagian dari proses di mana ada coach dan coachee yang saling berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggali potensi yang dimiliki oleh si coach itu sendiri, sehingga si coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan si coach yang menggali potensi yang dimiliki dari si coach itu sendiri. Proses coaching ini sangat penting dalam dunia pendidikan atau dalam lingkungan sekolah, karena dari proses coaching ini seorang coachee dia merasa bahwa tidak sendiri tetapi ada membutuhkan orang lain untuk bagaimana membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti itu. Dan proses coaching prinsipnya adalah yang pertama kemitraan. Artinya kemitraan di sini bahwa antara si coach dan si coach adalah bagian dari mitra yang saling membutuhkan. Kemudian proses yang dihadapinya juga adalah proses yang kreatif. Kenapa sampai dikatakan proses yang kreatif? Karena si coach berperan sebagai orang yang mampu menggali potensi yang dimiliki oleh si coach, sehingga si coach ini mampu menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki atau dengan ide yang dia munculkan sendiri. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi proses dari coaching ini, setiap pertanyaan yang dikeluarkan oleh si coach mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach itu sendiri. Kemudian coaching dengan alur tirta. Jadi proses coaching ini dengan alur tirta, di mana yang pertama ada tujuan, kemudian identifikasi dan rencana, kemudian yang ketiga tanggung jawab. Jadi untuk proses coaching dengan alur tirta, untuk proses coaching ada coach dan coachee. Coachee datang dengan masalahnya, kemudian si coach menanyakan tujuannya. Tujuan datangnya seperti apa, si coachee-nya menjelaskan, kemudian si coach ini harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coachee. Setelah identifikasi selesai, maka si coach juga harus mampu menanyakan kembali rencana dari si coachee ini sendiri seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya. Berikanlah dia kesempatan untuk berpikir, mencari solusi, sampai dengan dia menemukan rencananya, rencana aksinya. Dan yang paling terakhir, tanggung jawab, di mana proses tanggung jawab ini, si coach harus memberikan pertanyaan kepada si coachee tentang rencana yang sudah dia inginkan untuk laksanakan itu kapan dilaksanakan dan kira-kira bisa terselesaikan atau tidak dengan rencana tersebut. Jadi prosesnya, alurnya itu dapat mulai dari tujuan, kemudian kita mengidentifikasi masalah sebagai yang bertindak sebagai coach mampu mengidentifikasi masalahnya, sampai dengan menanyakan rencana, dan yang paling terakhir berakhir dengan tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu baru kita simulasi langsung sehingga kita bisa tahu peran coach seperti apa dan peran coach seperti apa. Kadang kita sebagai coach karena tidak menguasai konsep coaching yang sebenarnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menuju atau mengarah kepada jawaban. Dan itu tidak diinginkan dalam proses coaching. Jadi untuk proses coaching,
yang bertindak sebagai coach hanya mengarahkan. Jadi pertanyaannya itu jangan sampai mengarah pada bentuk pertanyaan yang sudah ada jawab yang sudah ada jawaban seperti itu. Iya Bapak Ibu guru hebat. Nanti kalau ada waktu baru kita simulasikan sehingga Bapak Ibu bisa menyadari posisi coach seperti ketika bertindak sebagai coach kita seperti apa dan sebagai coachee kita seperti apa. Sehingga Bapak Ibu lebih memahami materi tentang coaching itu sendiri. Ya, coaching untuk supervisi akademik. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mengalami uh, ketika disupervisi oleh atasan kita, pimpinan kita, seperti apa perasaan kita sudah pasti kita sudah punya pengalaman seperti itu. Yang pastinya untuk masalah supervisi akademik, ada 3 tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang supervisor, ketika mau mengadakan observasi atau supervisi di kelas, yang pastinya dimulai dengan pra-observasi. Pra-observasi di dalamnya terdapat perencanaan, yang di dalamnya ada jadwal pelaksanaan supervisi dan sebagainya. Pada prosesnya pra-observasi antara untuk sistem supervisi dengan menggunakan coaching, yang pertama ketika guru yang bersangkutan mau disupervisi, maka terlebih dahulu melakukan kegiatan pra-observasi. Pra-observasi itu si coachee mengagendakan dengan si coach terkait dengan jadwal kegiatannya, kemudian apa yang akan dinilai atau dilihat pada proses observasinya atau proses supervisinya, tujuan pembelajarannya. Nah, itu adalah bagian dari tahap observasi. Kita menyampaikan terlebih dahulu persiapan kita dalam proses pembelajarannya sebelum pimpinan atau supervisor mengadakan observasi di kelas. Kemudian kegiatan observasinya, posisi kita sebagai seorang supervisor berdiri di bagian belakang untuk proses observasi ini dalam kelas. Dan ketika ada masalah atau ada kesalahan konsep dari proses pembelajaran, maka kita tidak bisa langsung mengikutinya dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang kurang dari proses tersebut, kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang mengadakan supervisi tersebut atau bagian kurikulum hanya bertugas untuk mencatat apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut jika ada kesalahan. Setelah selesai dari observasi, maka masuk pada pasca observasi. Masuk pada pasca observasi disinilah kita lakukan dengan teknik coaching. Jadi pengalaman kita selama ini kan kadang ada pengalaman pimpinan yang ketika melihat proses pembelajaran ada yang salah langsung di-cut di dalam proses pembelajaran. Ada juga ketika penyampaian kita setelah pra-observasi langsung kita sampaikan kekurangannya tanpa kita sadari hal-hal itu menyakitkan buat seorang guru. Apabila kekurangan-kekurangannya langsung kita sampaikan, apalagi kita ini orang dewasa Bapak Ibu. Jadi untuk proses coaching untuk supervisi akademik, ketika seorang pimpinan menyadari langkah-langkahnya, maka tidak ada lagi yang namanya rasa deg-degan, rasa takut ketika ada jadwal yang keluar dari seorang pimpinan untuk supervisi. Apabila seorang pimpinan memahami terkait dengan supervisi dengan teknik coaching, maka semua itu akan baik-baik saja dan seorang guru pun yang disupervisi, dia juga merasa tidak tertekan dan merasa tidak takut dan merasa tidak gugup karena semua itu berjalan dengan proses yang baik dengan teknik coaching. Jadi mulai dari pra-observasi, kita sebagai seorang pimpinan menyampaikan dengan baik, menanyakan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai pada pembelajarannya seperti apa, kita menyepakati waktunya dengan guru yang bersangkutan, kemudian masuk pada tahap observasi kita sebagai supervisor di bagian belakang,
melihat dan memantau proses pembelajarannya tanpa harus kita cut apapun. Apabila terjadi kesalahan kita biarkan aja, dan setelah nanti pada pasca observasi dengan teknik coaching kita memulai dengan prosesnya, di mana kita mulai dengan proses yang paling awal, yakni kita menanyakan bagaimana perasaannya, kita menguatkan keyakinan yang bersangkutan, yang coachingnya, sehingga dia tidak merasa takut dengan hasil yang nanti dia dengar, seperti itu. Jadi awalnya kita bertindak sebagai seorang pimpinan, sebagai coach, kemudian yang disupervisi sebagai coaching. Ketika kita menanyakan progresnya dalam belajarnya hari ini seperti apa, sampai dengan tahapannya, apakah ketika progresnya proses pembelajaran hari ini, ketika diberikan skala 1 sampai dengan 10, angka berapa hasil proses pembelajaran hari ini yang progres dari Bapak Ibu lakukan. Dari situ baru kita menggali. Ketika dia mengatakan angka sekian, baru kita menggali, sampai dengan beliau menyadari apa yang menjadi kekurangannya. Dan kekurangan yang disampaikan juga jangan kita seakan-akan menjatuhkan, tetapi bagaimana kita menyemangatnya sampai memberikan semangat kepada yang bersangkutan, sehingga dia merasa bahwa dari kekurangannya itu ada kekuatan-kekuatan hebat yang bisa mampu mendukunnya untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi setelah bertindak sebagai seorang pimpinan, bertindak sebagai coach, nanti pada pertengahan proses dari pasca observasi dia akan bertindak sebagai supervisor untuk menyampaikan hasil penilaiannya dengan baik kepada si coach. Kemudian setelah itu dia kembali lagi menjadi seorang coach dan memberikan semangat, solusi dalam hal mengarahkan si coachnya sehingga dia mampu menggali potensi yang dimilikinya, sehingga ke depan proses pembelajarannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika ada kekurangan dalam penyampaian, itu adalah bagian dari diri saya dan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan ayo semangat untuk kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu guru.